Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal terkait dengan teori belajar. Nah, kita akan bahas teori belajar dengan baik di sini ya, Bapak Ibu. Oke, sebelum ke pembahasan Bapak Ibu, di sini kami sudah menyediakan bimbel online UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Untuk cara pendaftarannya, ketik saja Kak daftar bimbel UP Juni, kirim ke nomor WA kami di 081 803 358 023. Baik, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama, Bapak Ibu. Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah titik-titik apakah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme, E. Psikoanalitis. Baik, kita akan perhatikan Bapak Ibu untuk narasi soalnya. Ini perlu kita pahami narasi soalnya, baru kita bisa tentukan mana pilihan jawaban tepat. Nah, nanti juga saya akan jelaskan terkait setiap teori belajar yang di ABCD nih. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai pembahasan terkait dengan teori belajar, saya akan bahas lengkap di bimbelnya Bapak Ibu. Baik, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Baik, Bapak Ibu, yang menjadi kata kunci di sini adalah memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Nah, jadi di sini bahwa pembelajaran itu siswa diusahakan untuk memahami makna kehidupan ini, tentang kehidupan. Itu yang perlu siswa bisa pahami. Kemudian, dari pembelajarannya itu memandang bahwa belajar itu dilihat dari sudut pandang pengamatnya, bukan ya, dari sudut pandang pelakunya. Nah, jadi kalau siswa yang belajar berarti dia yang menjadi sudut pandang kita di dalam belajarnya. Nah, kalau teori ini terkait dengan teori apa Bapak Ibu? Apakah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme, E. Psikoanalitis. Baik, saya akan jelaskan dulu untuk setiap teori-teori ini. Dari yang A dulu, humanistik. Humanistik yang sering kita kenal sebagai teori belajar yang menyatakan bahwa memanusiakan manusia. Kemudian kata lainnya adalah siswa dapat memahami dirinya, kemudian memahami lingkungannya. Serta juga siswa dapat mengaktualisasikan dirinya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini sebagai kata kunci penting untuk menjawab soal yang ini. Kemudian yang B, konstruktivisme. Konstruktivisme itu adalah proses membangun pengetahuannya sendiri. Proses membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian kognitivisme itu adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan lama dengan pengetahuan baru itu akan saling terkait. Oke, pengetahuan lama dengan pengetahuan baru akan saling terkait. Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah nativisme. Nativisme itu adalah teori yang belajar menyatakan. Nah, kalau di sini Bapak Ibu di kisi-kisinya ini tidak ada dibahas ya di dalam kisi-kisi soalnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu boleh pelajari nativisme ini atau boleh juga tidak. Kenapa? Karena tadi kalau kita belajar di bimbel ataupun di YouTube saya itu kita belajar berdasarkan kisi-kisinya Bapak Ibu ya.
Nah, oleh sebab itu, kenapa kita perlu belajar berdasarkan kisi-kisinya? Ya, agar kita menyingkat waktu untuk belajar, agar belajar kita itu efektif. Nah, nativisme itu adalah keterampilan yang bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak seorang manusia. Kemudian psikoanalitis itu adalah ada namanya proses kesadaran dan tidak sadar. Kesadaran dan alam bawah sadar yang kita kenal ya, alam bawah sadar. Nah, dari penjelasan terkait dari A, B, C, D, E ini, berarti jawaban yang tepat terkait dengan narasi soal adalah jawaban A, Bapak Ibu. Kenapa jawaban A? Karena di sini siswa diminta untuk memaknai kehidupannya, ya. Kemudian sudut pandang sudut pandang belajar itu adalah pada pelakunya, yaitu pada siswa. Nah, ini sesuai dengan mengaktualisasikan dirinya, kemudian memahami dirinya. Nah, memahami dirinya ini sudah sesuai dengan memberikan kesadaran makna kehidupan pada siswa. Berarti di sini siswa diminta untuk memaknai atau memahami kehidupannya sendiri. Kemudian sudut pandang pelakunya ini juga sesuai dengan aktualisasi dirinya kepada siswa atau peserta didik. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini kami mengadakan bimbel untuk UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Nah, untuk UP ini nanti kita laksanakan di tanggal 11 Juni sampai dengan 22 Juni. Untuk tanggal 23-nya Bapak Ibu libur karena di tanggal 24 sudah bisa melaksanakan UP-nya. Jadi ada waktu Bapak Ibu untuk beristirahat dulu, kemudian ikut pretest, ikut UP-nya ya. Oke, untuk lebih lengkap Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Tadi juga kami sudah jelaskan di slide sebelumnya. Baik, sekarang kita akan bahas soal yang kedua. Pertanyaan di atas yang merupakan contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran, yaitu A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 3 dan 2, D 5 dan 2, E 3 saja. Baik, jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Baik, kita akan analisis Bapak Ibu untuk soal ini. Ya, kita akan analisis yang pertama. Oke, sebelum kita bahas yang dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, saya akan jelaskan terkait tentang teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik itu menyatakan bahwa pertama, siswa dikatakan belajar bila ia sudah mampu mengubah perilakunya, ya. Mengubah perilakunya. Kemudian yang kedua, teori belajar behavioristik itu menyatakan bahwa belajar itu ada kemampuan mengungkapkan kembali atau dikenal dengan mimetik. Mimetik ya. Itu adalah kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, bentuk kemampuan mengungkapkan kembali itu nanti bisa terwujud melalui presentasi, kemudian ulangan, ataupun tes lainnya ya. Nah, di dalam tes lainnya itu, jadi siswa itu harus bisa menjawab soal dengan benar. Nah, tekanan pada pembelajaran behavioristik adalah pada hasilnya, bukan pada prosesnya. Baik, untuk yang satu, membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Oke, untuk membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, ini nanti masuk ke dalam konstruktivistik ya Bapak Ibu, konstruktivistik. Kemudian yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik. Oke. Nah, jika ada kegiatan memberikan suatu rangsangan keingintahuan peserta didik, itu lebih cocoknya nanti kepada teori belajar yaitu kognitif. Kemudian yang ketiga, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Oke, ini kita simpan bahwa yang sering kita kenal di dalam pembelajaran teori behavioristik itu ada langkah S dan R, yaitu stimulus ya, kemudian ada respon. Respon itu adalah
apa yang dilakukan oleh siswa terhadap stimulus yang diberikan. Berarti yang 3 kita simpan, kemudian yang keempat, memberikan penjelasan pengetahuan baru. Nah, kalau memberikan penjelasan pengetahuan baru, ini teori belajar kognitif. Kemudian yang kelima, memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran yang baru. Nah, ini lebih tepatnya juga kognitif ya. Baik, jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah hanya jawaban yang ketiga atau pernyataan yang ketiga, yaitu yang E. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.